IPA Biologi pada sore hari ini dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama pada sore hari ini bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah ada 25 peserta anak-anak. Ustadzah memang inginnya itu memang untuk tambahan itu anak-anak yang target ya, yang belum sesuai target ya, yang dari nilai kemarin ya UPA. Tapi Ustadzah sebetulnya juga ingin sekali kalian bisa yang tidak yang namanya tidak tertera di situ juga bisa bergabung, jadi bisa memperkaya ilmu kalian, pengetahuan kalian begitu. Jadi untuk persiapan TTS persiapan TTS hari Sabtu besok, kalian lebih siap lagi untuk melaksanakan mengerjakan soal-soal yang Ustadzah berikan besok hari Sabtu begitu anak-anak. Jadi kita sebetulnya tidak hanya khusus untuk yang belum bisa saja, maksudnya untuk yang nilainya belum memenuhi saja, tapi juga untuk semuanya. Saya harapkan semua bisa bergabung sebetulnya, begitu ya. Karena kapasitas Zoom kan juga banyak. Ya, oke. Ustadzah akan langsung saja. Kita akan coba membahas dulu tentang pembelahan, baik itu pembelahan mitosis maupun meiosis, tapi khususnya untuk yang meiosis ya hari ini ya, karena untuk mitosis sepertinya sudah Ustadzah beritahukan ketika pembelajaran meiosis yang belum, padahal besok Ustadzah akan mengeluarkan juga untuk pembelahan meiosisnya begitu. Ya oke, alhamdulillah sudah 30. Ada Mbak Hanan, Mbak Dara, Mbak Tiara, Mbak Salfitri, Mas Abian, Mas Zaki, Mas Alam. Sip, mantap ya Mbak Fania, Mbak Kinaira. Semoga nanti bisa nambah lagi. Ustadzah izin untuk share screen ya anak-anak ya. Nanti silahkan kita berdiskusi, kalian memperhatikan, kalian mendengarkan, kalian bertanya, silahkan. Ini kita santai saja, nggak usah malu, nggak usah takut ya. Tidak mungkin lebih santai daripada ketika pembelajaran biasa anak-anak. Jadi kalian mau tanya apapun boleh, silahkan ya. Mungkin juga kan nggak kelihatan wajahnya juga kan kalian kan. Jadi mungkin mau ngomong aja apapun boleh, silahkan ya. Ada izin share screen dulu. Bentar ya, Ustadzah buka dulu ya. Untuk PPT-nya Ustadzah. Ustadzah buka, ini baru dibuka. Ya, oke. Ustadzah share screen ya, anak-anak ya. Sudah kelihatan belum share screen-nya Ustadzah? Ada yang memberitahu yuk, Mbak Hanan, Mbak Dara, Mbak Tiara, sudah nampak belum share screen-nya Ustadzah? Oh ya, oke, terima kasih. Oke, sip, sudah, terima kasih ya atas pemberitahuannya. Sudah, oke, sip, mantap. Ustadzah akan langsung saja menjelaskan kembali yang tadi, yang materi yang sudah Ustadzah share di grup tadi, di grup kelas 9-10, itu adalah materi pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ini, materi ini sudah ambil taruh di PDF ya, biar kalian lebih enak. Dan juga kecil itu kapasitasnya ya, jadi lebih bisa Ustadzah letakkan di situ. Ya, Ustadzah akan mulai sistem reproduksi. Bagian yang dipelajari adalah pembelahan sel. Nih ya, anak-anak, pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Yang mitosis sudah ya, Ustadzah anggap sudah. Nanti kalau mau kalian minta tolong untuk diulang lagi, Ustadzah akan ulang lagi. Begitu, tapi sekarang Ustadzah akan menjelaskan pembelahan meiosis. Begitu ya anak-anak. Mungkin tadi sudah ada yang sampai tahap apa ya pembelahan meiosis. Ini Ustadzah ulang kembali bagi yang belum ya.
Ini masih pembelahan mitosis. Sekarang kita ke pembelahan meiosis. Nih, ya perhatikan ya. Pembelahan meiosis itu nanti adalah pembelahan yang mungkin ada perbedaan dengan pembelahan mitosis. Dulu kita sudah di awal-awal sudah mengenal sedikit perbedaannya ya dengan pembelahan mitosis ya. Jadi ada dua yang seperti ini anak-anak. Jadi ada dua, yang ini mitosis, yang ini meiosis. Kita sudah singgung yang ini ya. Antara mitosis dengan meiosis itu di situ ada perbedaan, bisa kalian lihat. Nah, sekarang untuk pembelahan meiosis itu cirinya apa saja yang nanti mungkin bisa sekalian kita membedakan dengan pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis, anaknya menghasilkan sel anakan. Anaknya yang dihasilkan jumlahnya ada berapa Mbak? Masih ingat untuk pembelahan meiosis jumlah sel anak ada berapa? 2 atau 4? 4 tuh, iya betul. 4 tuh begitu ya. Betul. Jumlahnya ada 4 untuk yang pembelahan meiosis. Sedangkan untuk pembelahan mitosis jumlah anaknya ada 2. Itu yang membedakan. Sudah tahu perbedaannya satu. Ya, yang kedua adalah pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom. Perbedaan yang kedua pada jumlah kromosomnya. Kalau pembelahan meiosis, jumlah kromosomnya itu setengah jumlah kromosom sel induknya. Setengah jumlah kromosom sel induknya. Nah, untuk yang sudah tahu gambarnya, bisa kalian lihat kembali, mungkin ini. Jumlah kromosom anaknya pada pembelahan meiosis separuh dari sel induknya. Coba kalian lihat, ini pembelahan meiosis. Jumlah kromosom induknya, Mbak Dara, ada berapa? 46. 46. Sedangkan jumlah kromosom anaknya ada berapa? 23, betul. Itu berarti jumlah kromosom anaknya separuh dari jumlah kromosom induknya. Begitu kan? Ya, oke, lanjut. Oh. Oke. Sekarang, pembelahan meiosis itu bertujuan untuk berkembang biak secara seksual. Jadi tujuannya pembelahan meiosis itu untuk perkembangbiakan anak-anak secara seksual, yaitu pada saat kalau seksual kan berarti perlu gamet kan, perlu sel kelamin kan. Nah, ini berarti pembelahan meiosis ini terjadinya pada saat pembentukan gamet atau gametogenesis, pembentukan sel kelamin. Coba tahu enggak ini Mbak Iza, sel kelamin ada 2, sel kelamin jantan dan betina. Ya, sel kelamin betina itu apa? Sel apa namanya? Sel telur, ovum. Dan kalau sel kelamin jantan namanya apa? Sel sperma. Sperma, betul. Di situ nanti terjadinya pembelahan meiosis pada pembentukan sel kelamin atau gametogenesis ya, pembentukan gamet ya. Itu yaitu pada pembentukan sperma dan pembentukan sel telur. Jadi kalau kalian bilang kan fungsinya untuk perkembangbiakan secara seksual berarti. Jadi tempat terjadinya di mana ini kira-kira? Tempat terjadinya ada di mana ini? Tadi ada Mas Abian. Kalau pembelahan mitosis kan terjadinya di sel tubuh. Tapi kalau pembelahan meiosis di mana Mas Abian? Tahu enggak? Di organ re? Di organ? Organ apa? Ada yang tahu? Yuk bisa chat Ustazah. Di organ repro? Betul, di organ reproduksi. Oke, sip, terima kasih. Di organ reproduksi. Lanjut ya. Meiosis, ini jadi fungsinya meiosis itu tujuannya adalah untuk berkembang biak, untuk membentuk gamet jantan, ya, untuk berkembang biak maupun gamet betina. Sedangkan tujuannya pada pembelahan mitosis itu untuk memperbaiki sel,
memperbanyak sel begitu ya untuk pertumbuhan gitu, karena kan tempat terjadinya di sel tubuh, sedangkan untuk meiosis terjadinya di organ reproduksi begitu. Pembelahan meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, jadi dia membelah inti 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Jadi kalau pembelahan meiosis itu dari induknya yang 2N, 46 ya, 2N atau diploid, nanti anaknya itu separuhnya dari 2N. Berarti berapa? N namanya atau haploid. Itu pada pembelahan meiosis. Ingat-ingat ya. Jadi sel anaknya kalau yang mitosis itu sel anaknya 2N atau diploid, tapi kalau yang meiosis sel anaknya adalah haploid atau N gitu. Itu. Kemudian pada pembelahan meiosis ini pembelahannya terjadi 2 kali. 2 kali anak-anak. Pembelahan meiosis 2 kali, yaitu pembelahan meiosis 1. Nih kalian lihat, ada meiosis 1 dilanjutkan dengan meiosis 2. Begitu. Oke, coba yuk silahkan ada yang memberitahu Ustazah tahapan-tahapan apa saja pada pembelahan meiosis. Yang meiosis itu sebetulnya juga diawali seperti pada mitosis, ada interfase. Nah, setelah interfase, yuk tolong disebutkan ya, Masina. Ustazah minta tolong sebutkan tahapan-tahapan pada pembelahan meiosis. Yang nanti ada 2 kali pembelahan. Ya, silahkan Masina. Pertama kali setelah interfase apa? Profase 1. Terus setelah itu? Ya. Terus lanjut meiosis 2 yaitu ke betul. Terus Anafase 2, telefase 2. Iya, oke, sip. Bagus sekali. Begitu ya. Jadi itulah macam-macam tahapan pada pembelahan meiosis. Jadi dia ada 2 kali pembelahan. Sedangkan pada mitosis hanya 1 kali pembelahan. Kalau meiosis ada meiosis 1 dan meiosis 2. Begitu ya. Jadi tahapannya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lanjut nanti ke kedua, profase 2, metafase 2 dan sebagainya. Begitu ya, anak-anak ya. Yuk, sekarang kita lanjut. Apa Us? Kita lanjut ke detailnya, ciri dan juga gambar dari masing-masing tahapan atau fase pembelahan itu. Kita coba yang profase 1. Ya, profase 1. Silahkan dilihat. Hampir sama anak-anak dengan mitosis ya. Jadi nanti cuma ada sedikit perbedaan. Makanya kalian tolong perhatikan yang sedikit perbedaan itu ya. Gitu. Profase 1 sama. Seperti ini gambarnya, profase 1 anak-anak. Ini ada sentriolnya. Ini namanya sentriol ya. Ini inti selnya yang di dalamnya ada kromosomnya. Ini yang bentuknya seperti pita yang gini ya, itu kromosom. Yuk kita mulai. Cirinya ada 4. Yang pertama, membran inti mulai menghilang. Ini sudah Ustazah berikan ya di materi tadi. Jadi sama persis. Nanti bisa buat belajar di rumah. Membran inti mulai menghilang. Sama kan? Seperti mitosis kan? Membran intinya mulai menghilang. Yang kedua, terbentuk gelondong pembelahan. Gelondong pembelahan itu apa toh? Ini loh. Yang nanti dia akan menjadi benang-benang spindle. Sentriol ini loh, gelondong pembelahan dia itu. Yang nanti akan menuju ke berlawanan dan membentuk benang-benang spindle. Gitu. Yang ketiga adalah kromosomnya menebal. Dan ini yang tidak ada di mitosis. Apa? Kromosom homolog. Diingat-ingat. Kromosom homolog itu adalah ciri khas dari pembelahan meiosis. Namanya tidak hanya kromosom saja, tapi kromosom homolog. Dari kata homo. Coba Mbak Sekar, tahu nggak artinya homo itu apa? Sejenis. Ya, betul. Betul, sejenis, sama. Gitu ya. Kalau lawannya yang beda itu kan hetero. Tapi kalau homo itu sejenis, sama. Betul. Betul sekali. Kromosom homolog berarti kromosom yang apa? Oh, sama.
Sama apa? Sama panjangnya, sama bentuknya, sama jenisnya, sama komposisinya, begitu. Jadi di sini kromosom homolog itu nanti akan saling berpasangan. Jadi kromosom dengan kromosom yang sama nanti dia berpasangan. Jadi nanti jadi 4 gini. Gitu ya anak-anak ya. Jadi namanya tidak hanya kromosom saja. Kalau pada mitosis kan hanya kromosom saja. Kalau ini pada meiosis namanya kromosom homolog. Paham ya? Gitu. Terus ada lagi ciri khas dari profase, yaitu apa? Terjadi pindah silang. Apa pindah silang itu? Pindah silang adalah pertukaran segmen molekul DNA. Jadi bertukar kan yang sesuai di antara dua kromatid. Kan tahu kan kromatid kan begini kan? Kromatid 1, kromatid 2 berpasangan jadi kromosom kan? Di dalam kromatid ini ada yang namanya DNA. Nah, di ini bertukar segmen DNA antara dua kromatid ini bertukar. Itu ciri khas dari pembelahan meiosis. Kalau mitosis tidak ada. Tidak ada pindah silang. Yang ada hanya ada pembelahan meiosis. Dan itu terjadi pada fase apa? Nanti kalau ada pertanyaan. Terjadi pindah silang, yaitu pertukaran segmen DNA yang sesuai antara dua kromatid. Di fase apa? Pada pembelahan meiosis. Berarti jawabannya apa? Ada yang tahu? Berarti jawabannya apa? Profase 1. Jangan profase tok, jangan profase 2, tapi profase 1. Begitu. Paham ya? Ini ciri-cirinya nanti kalian ingat-ingat. Lanjut. Yang kedua adalah metafase. Ini juga nanti hampir sama. Mirip apa namanya cirinya dengan pada mitosis, cuma ada sedikit perbedaan. Ya lihat. Meta, masih ingat dengan meta? Meta artinya tengah. Apa ngapain itu nanti di tengah ya sama. Kromosom homolog. Nah, kita masih di meiosis kan, makanya namanya kromosom homolog. Jangan kromosom tok. Kromosom homolog itu kromosom yang berpasangan, yang sejenis, yang berpasangan. Jadi nanti bisa jadinya begini. Ada 4. Apa namanya tetrat 4. Dia akan 4 jadi gini. Nah, lihat tuh, 4 kan itu kan. Kalau kalian lihat gambarnya, 4 kan tiga kan, karena kromosom homolognya berpasangan. Kok 4 mana? Lah itu yang ungu sama yang biru. Gitu kan. Jadi ada 4 kromatid ya, atau 2 kromosom ya, yang apa namanya berpasangan, namanya kromosom homolog. Dia 2 kromosom berpasangan, tetrat. Ngapain di metafase? Kromosom homolog tadi yang berpasangan jadi 4 ini tadi, dia bergerak ke bidang ekuator. Sama kan? Ekuator kan tengah. Bidang tengah atau khatulistiwa. Ya ini, tengah kan, di tengah-tengah kan dia. Nah, di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu mereka kromosom homolog ini di bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nih, sentromernya di daerah kutub. Terus yang kedua, ciri kedua, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Jadi kromosomnya berikatan dengan benang spindle. Nih ada benang-benang spindle kan di bagian sentromernya. Gitu, yang bentuk benang-benang itu. Lanjut, sekarang anafase 1. Anafase 1. Lihat. Bentuknya seperti ini. Ngapain itu? Yuk coba. Tadi ada Mas Zaki. Coba Mas Zaki, Ustazah minta tolong kamu bacakan ciri anafase 1 ada yang pertama. Ciri anafase 1 di nomor 1. Apa itu? Tolong dibacakan. Kromosom homolog ditarik Oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpindah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Betul. Jadi kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke kutub berlawanan. Ya. Jadi itu loh, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle kan tadi 4 gini kan, dia kan kromosom homolognya berpasangan kan, dia ditarik oleh benang spindle. Jadi dia kemana? Ditarik kemana? Ke arah kutub pembelahan.
Sehingga terpisah tetrat yang ini tadi, yang homolog tadi, dia akhirnya terpisah menuju kutub yang berlawanan. Gitu. Jadi itu lihat, yang biru ke kiri, yang ungu ke kanan kan, begitu, atau yang sebaliknya, gitu kan? Lihat. Itu kromosom homolognya pisah menuju kutub berlawanan. Itu anafase. Yang kedua, membran sel mulai melekuk. Membran selnya mau melekuk di bagian tengah. Karena dia mau sitokinesis, mau mulai sitokinesis. Jadi melekuk. Kemudian yang ketiga, tujuan anafase, nih diingat-ingat, tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid jadi haploid. Ini diingat-ingat. Tujuan anafase 1 membagi isi kromosom. Isi kromosomnya kan awalnya 2N kan anak-anak kan? Seperti induk kan 2N kan? Nah, di sini di anafase 1 itu dibagi. Isi kromosomnya dibagi yang awalnya diploid jadi haploid gitu. Paham ya? Lanjut. Sekarang setelah anafase 1 apa? Telofase 1. Yo, sekarang telofase. Ngapain itu di telofase? Retikulum endoplasma membentuk membran inti. Nah, sama kan seperti ketika mitosis kan, terbentuk membran inti pada telofase. Di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah, di kutub pembelahan mulai terbentuk membran inti. Yang kedua, nukleolus, sama kan, mulai terbentuk. Anak inti mulai terbentuk. Yang ketiga, nah sama ini, terjadi sitokinesis, sama seperti mitosis. Terjadi sitokinesis, itu di telofase. Prosesnya di telofase. Mulainya sitokinesis itu di anafase, tapi proses semua dari awal sampai akhir itu di sitokinesis, di telofase. Apa sitokinesis? Pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian. Loh, lihat di gambarnya Usadah. Ini sitoplasmanya. Nah, sitoplasmanya membelah kan jadi 2 bagian sehingga terbentuk berapa? 2 sel anak dengan masing-masing kromosom yang sudah haploid. Karena tadi di anafase kan sudah dibagi tadi. Yang awalnya diploid dibagi jadi haploid kromosomnya pas di anafase tadi. Jadi ini anaknya masing-masing sudah haploid kromosomnya. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana jumlah kromosom pada fase telofase? Berarti kalian jawabnya apa? Diploid apa haploid? Apa Mbak Mas Sekar? Mbak Sekar. Haploid. Haploid, iya betul. Ingat-ingat ya, sering sekali banyak yang keliru itu ya. Di telofase 1, masing-masing anaknya kromosomnya sudah haploid, karena tadi ketika anafase 1 kan sudah dibagi. Begitu ya anak-anak, paham? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum ya ini? Pada pembelahan meiosis. Zah, belum? Sudah belum Zah? Pembelahannya Zah? Sudah berakhir? Belum. Belum. Masih lanjut. Lanjut ke mana Zah? Lanjut Ke pembelahan. profase. Betul, profase 2. Lanjut ke profase 2. Belum selesai nih. Kan katanya jadi 4 us. Kalau meiosis anaknya. Iya, betul. Ini baru 2 us. Benar, karena belum selesai gitu kan. Ayo kita selesaikan dulu. Lanjut. Profase 2. Oke, silahkan dilihat. Seperti itu gambarnya profase 2. Ngapain itu us cirinya? Hampir sama. Nah, lihat. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Nah, hilang lagi kan. Sama kayak tadi kan. Membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Kemudian sentrosom membelah. Sentrosomnya membelah. Ya, yang bentuknya kayak Y itu loh. Kayak Y apa kayak T itu loh. Yang sudah sel itu kayak T. Kalau ini kayak Y ya, kayak gitulah. Sentriol memisah menuju, sentrosom membelah. Dan sepasang sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar. Jadi sudah ada benang spindel yang menyerupai pancaran. Sama kan kayak mitosis dulu sudah kayak gitu juga. Dan waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Ini lebih singkat untuk yang profase 1, profase 2. Kalau profase 1 tadi punya ciri khas dia apa? Terjadi pindah silang, itu ciri khasnya. Gitu.
dan kromosom homolog ya, kromosom berpasangan ya, begitu. Itu ciri khasnya. Kalau profase 2 dia enggak begitu, ciri khasnya enggak begitu menonjol. Lanjut, metafase 2 sekarang. Di metafase 2, ini lihat, kok podous di ekuator? Iya, memang. Jadi setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid. Jadi tadi kromosom haploidnya, tadi kan dia haploid kan, ini kan, berisi 2 kromatid. Nah, jadi dia tidak tetrat lagi, tapi 2 kromatid. Tertarik ke bidang ekuator ini. Jadi seperti ini bentuknya. Dia tidak tetrat seperti ini, tapi 2 aja, 2 kromatid aja, kromosom haploid yang sudah 2 kromatid. Tertarik ke bidang ekuator. Bidang ekuator kan karena dia metafase di ekuator. Yang kedua, terbentuk benang-benang spindle, sama kan cirinya kan, ada benang spindle. Yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor. Nah, ini melekat di sentromer ini, di bagian kinetokor. Dan ujung lainnya membentang menuju ke pembelahan yang berlawanan. Jadi membentang ke semuanya. Benang spindle-nya ini melekat pada sentromer, kinetokor, gitu ya. Kan kinetokor pada sentromer kan letaknya kemarin. Itu. Ini metafase. Di tengah-tengah. Apa yang di tengah-tengah? Kromosom haploid. Berapa kromatid? Isi 2 kromatid. Kromosom haploid. 2 kromatid. Jadi gini saja. Gitu ya. Lanjut. Anafase 2. Ya, lihat. Anafase 2. Coba. Ada Mbak Fatihah. Tolong dibacakan Mbak Fatihah. Yang ciri pertama. Anafase 2. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Betul. Nah, lihat anak-anak. Spindle, benang-benang spindle maksudnya menarik kromatid. Nah, ditarik kan dia kan. Kemana ditariknya? Ke kutub berlawanan. Begitu. Itu kan memang ciri anafase. Dari mitosis, dari profase 1 sampai, dari anafase di mitosis maupun anafase 1, anafase 2 kan begitu. Menarik kromatid menuju kutub berlawanan. Yang kedua, kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Ya sama aja itu ya, kutub berbeda, berlawanan gitu. Dan pada akhir anafase, membran mulai melekuk. Nah, ini mulai terbentuk, mulai sitokinesis, sama aja. Di akhir anafase memang, tapi masih di anafase. Akhir anafase, membran melekuk. Mulai sitokinesis. Gitu, mulai. Nanti baru prosesnya di selanjutnya adalah yang terakhir, telofase. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah kromatid di kutub. Nah, ini lihat ciri seperti ini bentuknya telofase 2. Ini terakhir di pembelahan meiosis. 1. Kromatid di kutub berubah jadi benang-benang kromatin. Nah, kromatid yang tadi kan misah ke masing-masing kutub kan, berubah jadi benang-benang kromatin, sama kan kayak telofasenya mitosis kan, iya enggak? Itu. Yang kedua, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Nih, membran nukleus atau membran intinya mulai terbentuk. Ini kan memang ciri telofase kan, kamu bisa membandingkan dengan mitosis dan juga telofase 1, bisa dibandingkan nanti. Hampir sama kok ininya, cirinya. Kemudian kromosom menipis dan memanjang, jadi benang-benang kromatin. Itu lagi ya. Ini memang sama seperti mitosis cirinya telofase 2 ini. Kemudian terjadi sitokinesis, sama kan? Terjadi sitokinesis di sini kan di telofase 2. Sehingga terbentuk berapa sel ini yang membedakan? 4 sel anak yang masing-masing haploid. Itu udah jadi 4 sel anak yang masing-masing selnya anak itu adalah haploid atau N. Begitu. Paham? Itu adalah pembelahan secara meiosis. Itu ya. Berarti sudah mitosis, meiosis sudah, itu yang bisa Ustazah keluarkan ketika ini ya, ketika TTS di hari Sabtu. Oh maaf, sudah, ini besok selanjutnya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ulangi yang ini gitu. Boleh, silahkan. Ada tidak anak-anak? Setelah ini Ustazah akan memberi kalian gambaran soalnya. Nanti kita bahas bersama. Masih ada waktu, lumayan. Masih ada waktu 20 menitan, anak-anak. 20 menit lebih. Ada yang mau bertanya? Pembelahan mitosis, meiosis, ada tidak? Ini nanti recordingnya dikirim di WA grup Iya, betul. Sudah kirim, nanti tak YouTube-kan seperti yang Ustadzah Nurul ya, seperti Nurul. Ya, nanti Ustadzah kirim ya, anak-anak. Lanjut ya, kita ke pembahasan soalnya ya. Oke? Ya, sebentar anak-anak, Ustadzah tak ambil olor dulu ya. Tetap di sini karena ini penting sekali kalian biar tahu soalnya kayak gini toh. Karena di buku paketmu itu sepertinya tidak ada soal untuk pembelahan mitosis dan meiosis ya anak-anak ya. Sebentar, Ustadzah tak ambil olor dulu karena ini Ustadzah di ruang depan ya. Sebentar ya. Ya, bentar ya. Ustadzah akan share dulu untuk soalnya ya, contoh soal pembelahan mitosis dan juga meiosis. Ya, Ustadzah akan share screen. Silahkan dilihat. Ada 10 soal di sini, anak-anak. Nanti ada yang membantu Ustadzah untuk membacakan soalnya ya. Nanti kita menjawab bersama-sama. Ya, coba Ustadzah akan share screen. Ya, sudah tampak anak-anak soalnya? Sudah? Mbak Fatihah, sudah kelihatan? Sudah, oke, sudah. Terima kasih. Yang pertama, ya silahkan tolong dibacakan Mas Vito, Mas Alvito. Tolong dibacakan nomor 1. Dalam siklus hidup organisme, pembelahan meiosis dapat vital karena A. terbentuk sel anakan yang haploid dan memiliki variasi genetik. B. berperan penting dalam pertumbuhan jaringan. C. mampu memperbaiki jaringan yang rusak. D. menghasilkan sel anakan yang diploid. Pembelahan meiosis. Yuk, ada yang sudah tahu? Silakan chat Ustadzah atau ngomong boleh. Dalam siklus hidup organisme, pembelahan meiosis sangat vital. Apa jawabannya? Kira-kira yang tepat. Oke, pintar ya. Oke, Mbak Kinaira, Mbak Akila. Oke,
Benar sekali jawabannya. Mbak Iza juga benar sekali, sama semua ya, pinter-pinter ini. Oke, jawabannya A, betul anak-anak. Ini ada lagi Mas Haris ya, kemudian Mbak Nabila. Oke, betul ya. Jawabannya A. Jadi dalam siklus hidup pembelahan meiosis itu gunanya sangat vital karena di sini A jawabannya terbentuk sel anakan yang haploid dan memiliki variasi genetik. Kenapa dia punya variasi genetik? Karena ada pindah silang tadi loh anak-anak. Gitu. Jadi DNA pada kromatidnya itu kan berpindah tadi. Itu namanya pindah silang. Ya, pertukaran kok berpindah, bertukar. Itu. Jadi ada variasi genetik di sini. Gitu ya. Jadi terbentuk sel anakan yang haploid. Dan haploid kan, N kan, begitu. Oke, sip. Kalau yang berperan penting dalam pertumbuhan jaringan, itu pembelahan apa? Mitosis kan? Jaringan tubuh. Gitu. Untuk pertumbuhan, itu mitosis. Mampu memperbaiki jaringan yang rusak, juga mitosis. Menghasilkan sel anak yang diploid, itu juga mitosis. Paham ya? Lanjut, nomor 2. Silahkan tolong dibaca dulu Mbak Fatihah, nomor 2. Pembelahan meiosis menghasilkan Pembelahan meiosis menghasilkan A, B, C, D. Yang mana? Yuk, silahkan chat saja. A, 2 sel anak bersifat haploid. B, 2 sel anak diploid. C, 4 sel anak diploid. D, 4 sel anak haploid. Meiosis. Apa jawabannya? Oke. Mantap sekali Mas Haidar, Mbak Sekar, Mbak Hanan, Mbak Iza. Oke, jawabannya sama semua. Mas Zaki. Oke, betul ya. Mbak Akila. Oke, jawabannya sama semua, yaitu pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan. Benar. Yang sifatnya bagaimana? Yang separuh sel induknya kan? Bagaimana itu? Yang haploid atau yang N? Jawabannya yang D. Begitu ya. Oh, sudah belum ini malahan. Tak kasih tanda anak-anak biar kalian nanti bisa buat belajar ya. Yang D. Kalau ini tadi yang A. Ini ya, yang A. Oke. Kalau pembelahan mitosis, coba Mbak Fatihah, tahu tidak kalau pembelahan mitosis menghasilkan berapa anak? Berapa anak? 4 apa 2? Kalau mitosis dihasilkan 2 sel anak. Yang bagaimana? Yang diploid. Bentar sekali. Oke, sip. Terima kasih. Nomor 3 sekarang. Tolong dibacakan ya. Nomor 3. Mbak Tiara. Ya, silahkan. Nomor 2 ini sel berada pada tahap pembelahan. A, anafase 2 inti sel, B, metafase nukleus menghilang, C, antafase kromatid memisah ke kutub, D, metafase kromatid memisah ke kutub. Sudah ada yang tahu jawabannya yang mana? Yuk, gampang sekali ini. Ayo silakan chat Ustazah. Silakan di chat. Ini pembelahan apa? C-us ya. Lanjut C. Oke, sip. Mantap sekali. Ya, sama semua ya. Mas Sina, Mbak Kinaira, Mbak Akila, Mbak Iza, Mas Adian, Mas Zaki, Mas Haidar. Ya, betul. Ini adalah pembelahan secara anafase. Nah, kok anafase? Setelah itu dia menuju kutub yang berlawanan. Kromatidnya menuju ke kutub yang berlawanan. Itu kan anafase. Kromatid memisah menuju kutub yang berlawanan. Gampang ya? Biologi ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Tolong dibaca, silahkan Mas Abian. Nomor 4. Perhatikan proses yang berlangsung pada pembelahan meiosis berikut. 1. Benang spindel. 2. Benang-benang spindel menarik kromatid menuju kutub berlawanan. 3. Terjadi sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anakan haploid. 4. Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator.
5. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. 6. Membran nukleus dan inti haploid. Terus pertanyaannya, Mas, silakan dibaca. Proses. Proses yang berlangsung pada tahap telofase ditunjukkan oleh angka. Telofase 2. Ingat enggak? Enggak usah, enggak perlu buka-buka tadi lagi ya. Udah cukup kira-kira ya. Kalian coba tebak aja. Telofase 2 berarti kan dia itu terjadi sitokinesis. Berarti itu kan nanti sudah ada di kutub kromatidnya ya, sudah berada di kutub. Apalagi kromatidnya sudah terbentuk membran inti gitu ya, membran nukleolus begitu. Yuk, jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang tepat yang mana? Coba. Oke, sip, mantap. Mas Zaki, Mas Haidar, Mbak Hanan, Mbak Nabila, oke, Mbak Akila, bener. Ya, semuanya sama jawabannya ya. Oke, ada lagi? Jawabannya yang D. Oh, mantap. Senang Ustazah kalau kayak gini. Kalian pinter-pinter ya. Oke, jawabannya D. 3, 5, 6. 3, kita lihat. Terjadi sitokinesis kan? Di telofase kan? Mau telofase pas mitosis, mau telofase 1, mau telofase 2, terjadi sitokinesis semuanya. Gitu. Yang menghasilkan 4 sel anak. Tapi yang 4 sel anak ini yang telofase 2 ini cirinya telofase 2, bukan telofase 1 ataupun telofase ketika mitosis ya, 4 sel anak. Kemudian nomor 5, kromatid di kutub berubah menjadi benang kromatin. Iya, betul. Yang sudah kromatid yang sudah sampai kutub, dia akan memanjang, gitu kan? Menjadi benang-benang kromatin. Benar. Mitosis juga kayak gitu, telofasenya mitosis. Nomor 6, membran nukleus dan inti haploid mulai terbentuk. Membran nukleus mulai terbentuk dan juga inti haploidnya. Ya, oke. Sip. Begitu ya, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Pintar. Lanjut sekarang. Nomor 5. Ya, coba. Tolong dibaca Mbak Nabila. Nomor 5, Us. Ya, nomor 5. Indi melakukan pengamatan pada salah satu tahap pembelahan sel. Pengamatan tersebut menggunakan preparat awetan pembelahan sel. Berdasarkan pengamatannya diperoleh gambaran bahwa membran inti mulai menghilang dan terbentuk gelondong pembelahan. Berdasarkan hasil pengamatannya, Indi menyimpulkan bahwa pembelahan sel yang diamati berada pada tahap. Yang mana? Ya. Jadi di sini membran inti mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelondong pembelahan. Nah, ini pada meiosis ini, meiosis 1 ini berarti yang mana? Profase 1, anafase 1, telofase 1, atau metafase 1? Ya, silahkan chat di situ. Yang mana? Indri ya. Si Indri ya. Coba yang mana? Oke, mantap. Jawabannya sama semua. Mas Sina, Mbak Fania, Mas Haidar, Mas Zaki dua-duanya ya. Mas Sina. Oke, Mbak Nabila. Bukan Us. Iya, betul sekali. Jawabannya A, profase 1. Jadi ketika profase 1, itu nanti terjadi apa di situ? Ada membran inti menghilang. Dan juga terbentuk gelondong pembelahan. Dan ada lagi di situ apa? Ada yang ingat terjadi pindah silang. Begitu kan? Terjadi pindah silang di profase 1. Jangan sampai lupa itu. Lanjut, nomor 6. Silahkan dibaca Mbak Akila. Tahap profase 1 memerlukan waktu paling lama dibandingkan tahap pembelahan sel yang lain. Salah satu proses yang terjadi pada tahap tersebut adalah apa? Kira-kira jawaban. Pertukaran segmen molekul DNA. Coba yang lain silahkan bisa chat. Tahap profase 1 paling lama.
Nah, salah satu proses yang terjadi pada tahap profase 1 adalah apa? Oke, yuk kita cek jawabannya yang mana. Silakan chat Ustazah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh. Ada yang izin, saya masih tadi kurang paham sambil cari di PPT. Boleh, silahkan. Oh ya, jawabannya sama semua, mantap ya. Jawabannya bagus sekali. Iya. Terima kasih ya anak-anak ya. Betul. Jadi tadi sudah tekankan ya bahwa di profase 1 terjadi penting sekali di sini pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai antara dua kromatid itu namanya pindah silang. Makanya ada variasi gen karena ada pindah silang anak-anak. Gitu ya. Tahu ya? Oke, tak kasih warna merah dulu. Coba kalau yang B. Anda mau tanya dong, silahkan. Pembagian isi kromosom diploid menjadi haploid. Sebentar. Anak-anak mungkin ini suaranya. Sebentar saya minta tolong anaknya untuk mengecilkan ya. Tahap profase yang coba pembagian isi kromosom diploid menjadi haploid itu tahap apa? Ya, dibagi isi kromosom diploid dibagi jadi haploid. Yuk silahkan. Apa? Betul sekali. Anafase 1. Jangan anafase saja ya, tapi anafase 1. Takutnya kalau anafase saja nanti ke mitosis dong gitu. Anafase 1 ya, anak-anak ya. Oke. Kurang 1. Iya, oke lah, enggak apa-apa. Terus, pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian itu di ciri mana? Ya, bilang. Pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian itu apa? Silakan dicat anak-anak, salah enggak apa-apa. Iya, betul. Iya, telofase ya. Oke, sip. Di telofase ya, anak-anak. Oke, pintar sekali. Benar ya? Ya, oke lanjut ya, nomor 7. Nanti waktunya sebentar lagi selesai ya. Nomor 7. Tolong dibaca Mbak Kinaira, nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar adalah Urutan tahap pembelahan mitosis yang benar. Yang mana? Harus urut mitosis ini. Ini mitosis. Yuk, yang mana? Silakan chat Ustazah. 1, 2, 3, 4. Apa 2, 3, 4, 1? Apa 3, 2, 4, 1? Apa 4, 3, 2, 1? Yang mana? Oke, A, B, C, D. Yang mana? Yuk, silahkan. Oke, sip. Sama semua ini jawabannya ini. Pinter ya, oke. Ya, sip, mantap ya. Terakhir siapa ini? Oke. Ya, kita urutannya adalah profase. Profase nomor berapa? 2. Jadi jawabannya tadi B semua. Jawabannya B semua ya. Oke, sip, mantap. Oke, 2. Ini profase. Kemudian ke nomor berapa? Ke nomor 3. Metafase. In promeat kan profase terus metafase ke nomor 3 ini metafase. Terus anafase nomor berapa? 4 anafase. Misah ya, kromatidnya misah. Kemudian setelah itu mau membelah sitoplasmanya jadi 2 sel anak ya. Ini nomor 1, betul. 2, 3, 4, 1. Gampang ya kalau ini. Tapi kalau kalian tidak memperhatikan juga sama, maksudnya mungkin belum paham juga. Yuk nomor 8, silakan dibaca nomor 8 Mas Haris. Dalam pembelahan sel terjadi pembentukan benang spindle yang sangat jelas, berlangsung pada tahap A profase, B anafase, C telofase, D metafase. Ya, yuk silahkan. Jawabannya apa anak-anak? Pembelahan sel terjadi pembentukan benang spindle.
Jadi dalam pembelahan sel mulai terbentuk benang-benang spindle. Itu fase apa? Ayo. Fase apa? Mulai terbentuk benang spindle. Yuk, silakan. Ingat enggak? Bisa di chat. Bisa deh. Oh, iya, oke. Oke, ya sama ya, sama semua ya. Jawabannya Mbak Fania, Mbak Kinaira, Mas Abian. Iya, oke. Kemudian Mbak Nabila. Oke, betul. Sama semua. Jawabannya yang D, metafase. Benar ya? Jadi pas metafase itu selain berada di bidang ekuator kromosomnya, apa kalau pada meiosis ya kromosom homolognya, begitu ya, juga terjadi pembentukan benang spindle, mulai terjadi untuk mengikat sentromer ya pada kromosom dengan masing-masing di kutubnya. Gitu. Lanjut nomor 9, silahkan dibaca nomor 9 Mas Haidar. Bagian tubuh yang luka akan sembuh karena pada sel sekitarnya terjadi pembelahan. Sebutkan ABCD-nya dulu. A. A. Mitosis. B. Meiosis. C. Karyokinesis. D. Sitokinesis. Ya, silahkan anak-anak. Jawabannya apa? Bagian tubuh ini. Itu kata kuncinya. Bagian tubuh luka bisa sembuh. Luka itu kan berarti sel-selnya kan rusak ya. Sel-selnya kan mati kan. Nah, ini berarti kenapa kok bisa sembuh gitu kan? Karena ada pembelahan. Pembelahan secara apa? Itu. Jawabannya yang mana? A, B, C, D? Iya, betul. Sip, mantap. Mas Haris, Mbak Kinaira, Mbak Dara, Mas Sina, Mas Haidar. Oke, A semua. Mbak Akila, Mbak Fania, A semua. Bagus. Oke, mitosis ini gampang ya. Kalian harus bisa menganalisa juga seperti ini. Karena memang pembelahan mitosis itu terjadinya di mana? Di sel-sel tubuh. Dan sel-sel tubuh itu, bagian kan luka, bisa luka kan ya. Nanti akan sembuh. Jadi untuk pertumbuhan, untuk perbaikan sel yang rusak, gitu. Untuk mengganti sel yang rusak atau mati, begitu. Itu mitosis, pada saat mitosis. Kalau meiosis kan di organ reproduksi kan, dalam pembentukan sel telur dan juga sel sperma. Itu disebut sebagai sel kelamin. Gitu. 10, silahkan dibaca. Tolong 10, Mbak Fania. Pasangan yang tepat antara perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis adalah Coba dibaca semuanya Mbak Fania. A, B, C, D. bertujuan untuk pembentukan sel kelamin, bertujuan untuk pertumbuhan pergantian sel yang mati dan perbaikan sel yang rusak. Pembelahan terjadi sebanyak 1 kali, pembelahan terjadi sebanyak 2 kali. Terjadi di sel kelamin, terjadi di sel somatik atau sel tubuh. Menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid, menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Yuk, silahkan chat di Ustazah. Pasangan yang tepat antara perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Sudah tak kasih tadi beberapa perbedaan mitosis dan meiosis. Mana yang tepat? A, B, C, atau D? Mitosis, meiosis, yang mana? Ada 8 chat ini. Ini oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Tapi kebanyakan benar ya. Oke, kebanyakan betul. Jawabannya adalah yang B, BP. Apa yang benar? Jadi pada pembelahan mitosis, ini jumlah pembelahannya ya, terjadi pembelahan sebanyak 1 kali. 1 kali saja kalau mitosis. Tapi kalau meiosis, pembelahannya terjadi sebanyak 2 kali. Begitu. Nah, A kok salah? Kenapa yang A? Coba lihat. Yang mitosis bertujuan untuk pembentukan sel kelamin. Salah. Harusnya kalau yang mitosis itu bertujuan untuk pembentukan sel tubuh. Gitu ya, untuk sel tubuh. Atau sel somatis ya. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu bertujuan untuk pertumbuhan sedangkan pada pembelahan meiosis itu untuk pembentukan sel kelamin. Gitu ya. Ini kebalik ya. Yang C, pembelahan mitosis terjadi di sel kelamin. Salah, harusnya di sel tubuh. Pembelahan meiosis terjadi di sel somatik.
Salah, harusnya di sel kelamin, ya, kebalik. Terus ini yang juga kebalik yang D. Mitosis menghasilkan 4 sel anak, bukan. Mitosis harusnya dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya diploid, sama seperti induknya, juga diploid, 2N. Kalau meiosis yang ini kebalik ya. Meiosis itu yang 4 sel anak yang bersifat haploid atau N. Oke, Ustadzah beri tanda merah dulu. Sudah jam 17, anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ustadzah sebelum Ustadzah akhiri? Ini nanti soal sama jawabannya di-share-kan, iya. Ustadzah share ini nanti. Ustadzah juga akan tak rekam ya, ini tadi anak-anak. Nanti rekamannya akan Ustadzah berikan kepada kalian, kemudian soalnya sama jawabannya di-share juga ke iya. Nanti Ustadzah share juga. Semua yang hari ini kita bahas, kita share anak-anak. Oh, chatnya banyak sekali. Makasih ya anak-anak ya, antusias. Kalau kalian kayak gitu senang banget Ustadzah ya. Nggak kerasa 1 jam ya, sudah kita lalui bersama belajar IPA biologi. Semoga istiqomah ya anak-anak. Kalian senang belajar. Itu modal dasar yang bagus ya, kalian semangat itu. Sebelum Ustadzah akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Iya, sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya, anak-anak, karena sudah lebih 3 menit, tadi sudah bilangnya maksimal 1 jam gitu ya. Kalau mungkin kalian mau ada kegiatan lain, boleh ya. Yuk kita akhiri anak-anak semua ya, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak semua. Sama-sama ya, tadi mengucapkan terima kasih, luar biasa. Kalian juga luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak semua atas kehadirannya pada sore hari ini untuk mengikuti pembelajaran tambahan IPA Biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, dadah. Bisa kalian melanjutkan kegiatannya ya. Sama-sama anak-anak semua. Terima kasih juga ya. Oke, sip. Silahkan. Iya, sama-sama. Silahkan anak-anak bisa melanjutkan kegiatannya. Yang mau quality time bersama keluarga ya. Silahkan. Ustadzah undur diri ya. Ustadzah keluar dari Zoom ya, anak-anak ya. Dadah, Mas Vito, Mas Aska.